Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 11, teksnya ayat 1 sampai 15. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Saul yang dikuasai oleh roh Allah memukul kalah orang-orang Amon dengan orang Israel. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 15. Seluruh bangsa Israel pergi ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Kesimpulannya, setelah Saul diangkat seorang raja bagi Israel, Nahas orang Amon bergerak maju dan bergema di depan orang Yabesh. Orang Yabesh berkata bahwa jika berjanji dengan mereka akan takluk kepadanya. Tetapi Nahas menghina orang Israel dengan syarat, mata kananmu masing-masing akan kucungkil. Perkataan itu memberitakan ke seluruh Israel dan sampai Saul. Ketika Saul dikuasai oleh roh Allah dan menjadi sangat marah, dia memanggil seluruh Israel dan berperang dengan 330.000 orang Israel. Mereka memukul kalah orang Amon. Setelah itu bangsa Israel berkumpul Gilgal dan menjadikan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, ketika Saul mendengar kabar yang orang Amon maju untuk berperang dan menghina orang-orang Yabesh, roh Allah berkuasa Saul supaya menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Tuhan, roh menguasai kita tentang rasa juga ya, hati juga. Kedua, Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Ini pengakuan Saul setelah memukul kalah orang Amon. Memang Tuhan berperang untuk kita dan dia sendiri menjadi pemenang. Inilah kita harus mengakuinya. Ajaran tentang manusianya, pertama, Nahas orang Amon maju untuk berperang dan dia menghina orang Yabesh yang memohon adakan perjanjian. Tetapi akhirnya mereka dipukul kalah oleh orang Israel yang membimbing Saul. Sampai di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Memang dia begitu kelihatannya kuat, namun sudah dipukul kalah oleh orang Israel. Kedua, orang-orang Yabesh usaha mengadakan perjanjian dengan orang Amon supaya tidak berperang, tetapi akhirnya mereka mengirim utusan ke seluruh daerah Israel untuk meminta tolong. Jadi bangsa Israel menangis dengan suara nyaring. Ketiga, Saul yang mendengar kabar tentang orang Amon untuk berperang, menyala-nyala amarahnya dengan sangat, itu dikuasainya oleh roh. Kemudian mengumpulkan orang-orang Israel ke Becek dan Saul memukul kalah orang Amon. Dia memimpin orang Israel dan dalam bimbingannya, dalam pimpinannya, orang Israel sudah menjadi pemenang. Keempat, orang-orang Israel kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi Saul berkata, tidak boleh itu. Dan orang-orang berkumpul di Gilgal dan Saul menjadi raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Memang Saul katakan demikian itu, tetapi itu pun juga roh Allah kuasainya dia supaya berada damai di antara bangsa Israel. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan usaha untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang duniawi. Percayalah, Tuhan akan mengatasi segala pencobaan itu. Ya, jangan mencari metode yang duniawi. Harus percaya dan andalkan hanya Tuhan saja. Kedua, menjadi satu untuk mengatasi tantangan dalam pimpinan oleh pemimpin yang Tuhan mengangkat. Ya, kita harus menjadi satu supaya mengatasi tantangan, mengatasi kesulitan itu dalam pimpinan Tuhannya. Untuk itu kita harus mengikutinya, pemimpin yang Tuhan memilih, Tuhan mengangkat untuk kita. Ketiga,
Jangan menghukum sesama dengan pikiran manusianya. Bukan membiarkan. Serahkan kepada Tuhan. Ya, memang sekalipun mereka berbuat salah, jangan menghukum sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Itu bukan membiarkannya. Kita harus ingat tentang itu. Akhirnya PR praktik hari ini, melawan orang-orang yang menghina nama Tuhan dengan amarah yang kudus dari Roh Allah, dan mengatasi tantangan dunia dengan menjadi satu di dalam bimbingan pemimpin yang Tuhan mengangkat untuk kita. Kita, semua orang percaya, harus mengikutinya bimbingannya itu, dan orang-orang dan hamba Tuhan harus menjadi pemimpin untuk membimbing jemaat-jemaat dengan jalan yang benar. Inilah kewajiban kita. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.